Tren penurunan pernikahan ini bukan hanya terjadi di Provinsi Lampung, tapi memang terjadi di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi secara nasional memang pernikahan kita biasanya di atas 2 juta, tapi sekarang ini sudah di bawah 2 juta. Jadi semenjak tahun 2021 atau 2022 itu COVID itu, trennya sudah mulai di situ kan. Untuk jumlah secara keseluruhan memang sekali lagi ada tren penurunan sih dari tahun-tahun 2022 sampai sekarang gitu. Tapi tren penurunan itu banyak faktor mungkin yang kita lihat. Pertama, ada semacam pengaruh dari kesadaran masyarakat. Apa kesadaran masyarakat itu? Sekarang ini kan masyarakat tuh kepengennya cepat gitu, instan gitu loh. Faktor penyebabnya mungkin yang pertama di zaman COVID dulu orang menunda, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga mungkin adanya pernikahan siri. Pernikahan siri yang marak gitu. Jadi mereka tidak menikah secara resmi, secara negara, tapi secara agama sah, tapi tidak resmi secara negara. Jadi pernikahan itu tidak tercatat. Jadi marak pernikahan siri. Ya, dari tren itu, ya. So ini kan pendapat. Pendapat. Justru kalau dengan menurunnya pernikahan itu, saya berpendapat bisa jadi tingkat pemahaman masyarakat terhadap urgensi sebuah pernikahan itu. Dengan semakin memahami urgensi pernikahan, maka masyarakat cenderung untuk tidak tergesa-gesa menikah. Maka disitulah terjadi penurunan. Jadi bukan karena biaya mahal. 500.000 atau 1 juta untuk nikah itu nggak mahal. Ya, artinya bahwa bukan itu faktor utamanya. Artinya faktornya adalah pemahaman masyarakat tentang menikah itu yang lebih bagus, lebih baik. Akhirnya masyarakat tidak cenderung untuk berburu-buru menikah. Berburu-buru itu dasar. Kemudian yang kedua, bahwa hidup kemandirian, peningkatan ekonomi, stabilitas ekonomi harus didahulukan dibanding pernikahan. Itu dipahami masyarakat, sehingga dia harus betul-betul memahami bahwa ekonominya stabil, ekonominya bagus, baru dia menikah. Jadi akhirnya cenderung menikah di Lampung turun. Gitu penyebabnya itu. Faktor lainnya juga masalah usia pernikahan. Sekarang peraturan Menteri Agama bahwa itu usia pernikahan itu minimal 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Yang sebelumnya wanita itu bisa 16 tahun. Jadi sekarang mungkin anak-anak yang di bawah umur, dalam tanda petik di bawah 19 tahun, mungkin mereka sudah menikah, tapi tidak tercatat karena dia tidak boleh. Karena menurut orang tua dia sudah boleh menikah, tapi secara negara kan belum bisa, jadi tidak tercatat. Nah, mungkin itu juga dilakukan pernikahan siri. Dia menjadi faktor. Di sini terjadi adanya dispensasi kawin. Jadi di sana diatur karena sesuai dengan 419 umur laki perempuan 19 tahun. Ternyata di peradilan agama sampai Oktober terjadi jumlah dispensasi kawin itu adalah 55 peristiwa. Anak-anak yang masih di bawah umur, ya mungkin tadi itu karena satu pergaulan bebas, karena gadget yang di HP inilah. Jadi ya itulah, jadi walaupun kemenak mana tapi terjadi dispensasi kawin. Pengadilan agama nggak bisa menolak kan. Kalau masyarakat minta diringankan kalau kondisi darurat, ya nggak bisa di maju atau mundur, ya terjadilah masih ada dispensasi kawin. Walaupun ada penekanan peraturan undang terbaru, laki 19 perempuan 19, tapi tetap aja masyarakat nggak bisa menghindari hal-hal yang di luar perkiraan negara ya.